Hari itu, si kambing kecil pergi keluar rumah dengan wajah yang sedih. Semua penghuni hutan sangat bersemangat untuk perayaan pesta kostum esok hari. Tapi, hanya kambing kecil yang terlihat sedih. Apa yang terjadi, saudaraku? Ada apa? Aku tak punya apapun untuk kupakai besok di pesta kostum. Aku tak akan memenangkan kontes itu. Jangan khawatir, pergilah ke rumah Tuan Burung Hantu. Dia penjahit yang hebat. Dia akan menjahitkanmu setelan yang keren. Dengan bersemangat, kambing mendatangi sang penjahit si Tuan Burung Hantu. Tuan Burung Hantu terlihat sedang sibuk dan tidak melihat kedatangan si kambing. Lalu, kambing kecil itu menekan bel dan menunggu di depan. Ho, siapa itu? Oh, si kambing. Aku sedang sibuk. Cepat katakan apa yang kau butuhkan. Baiklah, aku ingin kau menjahitkan pakaian terbaik untukku untuk pesta besok. Kau punya bulu wol yang bagus. Bisa kau ambil sedikit dan menjahitnya. Tidak, aku harus dapat tepukan tangan paling banyak di perayaan itu. Aku ingin memenangkan perlombaan itu, Tuan Burung Hantu. Kalau begitu kau harus membawa beberapa bulu dari Nuri Murung dan beberapa batu ajaib yang dijaga oleh singa-singa di belakang Gunung Gibel. Aku bisa menjahitkanmu kostum yang terbaik. Tapi si Murung Nuri itu membuat siapapun ikut menangis. Aku tidak suka menangis. Selain itu, singa juga tidak suka menari dan bersenang-senang. Mereka menyebut dirinya kuat dan juga menakutkan. Kau belum pernah bertemu dengan singa. Dengan sedikit keberanian, dapat menyelesaikan segalanya, hai kambing. Ingat itu. Ketika dia melangkah pergi dari Tuan Burung Hantu, dia membayangkan akan mendapatkan tepuk tangan terbanyak di perayaan itu. Dan dengan gagah berani menuju ke Gunung Gibel. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara yang sedang sedih. Siapa di sana? Si kambing menghampiri Nuri si Murung. Bisakah kau memberiku beberapa helai bulumu untuk pesta kostum nanti, hai Nuri Pemurung? Tapi bulu-buluku hanya akan jatuh jika aku sedang tertawa. Sedangkan aku hanya tertawa sekali dalam setahun. Si kambing ikut merasa sedih dengan keadaan Nuri Murung ini. Dia mulai membuat lelucon agar Nuri tertawa. Dan akhirnya si Nuri Murung itu tertawa kencang. Ketika Nuri tertawa, bulu ekornya yang berwarna-warni terjatuh mengenai kambing. Kupikir kau tidak akan pernah tersenyum. Terima kasih, wahai Nuri dengan tawa yang indah. Lalu, si Nuri Murung tertawa terbahak-bahak. Hingga ribuan tahun kemudian, si kambing mulai memanjat Gunung Gibel. Akhirnya dia sampai di dataran di mana batu hitam besar itu berada. Namun dia ragu bagaimana warna hitam batu itu bisa mewarnai pakaiannya. Sesaat kemudian, 2 ekor singa melompat ke hadapan si kambing. Siapa kau? Aku hanya mencari batu yang spesial untuk perayaan besok. Perayaan kostum itu, di mana semuanya berpakaian warna-warni dan siapa yang terbaik akan mendapatkan penghargaan? Iya. Kedua singa itu berbisik satu sama lain. Baiklah kambing, kau boleh membawa batu spesial ini tapi dengan satu syarat. Kau harus membawa kami ikut serta. Tapi kau tak suka menari? Semua penghuni hutan akan takut melihatmu. Kedua singa itu menyampaikan pada kambing bahwa berita itu tidaklah benar. Mereka takut hanya karena kami seekor singa. Itulah sebabnya kami tak diundang pada perayaan pesta kostum tahun-tahun lalu. Setiap kami berjalan di jalanan yang berbunga, semuanya pada ketakutan dan berlari. Sebenarnya hati kami teramat lembut. Kami singa yang suka menari. Lalu kedua singa itu memakai kalung untayan bunga dan mulai menari. Kambing itu
itu sangat senang dengan musik yang dimainkan singa. Oh, kalian penari yang hebat dan tidak menakutkan sama sekali. Kurasa Tuan Burung Hantu akan menjahitkan kita pakaian berwarna-warni dan kalian dapat berjalan di perayaan. Kedua singa itu sangat senang sekali akan bertemu dengan penghuni hutan yang tidak takut dengan mereka untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Seketika itu juga, batu yang tadinya berwarna hitam mulai mengeluarkan cahaya terang dari pecahannya. Kedua singa dan kambing segera mengambil batu berwarna itu dan segera pergi ke tempat Tuan Burung Hantu. Ketika si penjahit Tuan Burung Hantu tidak menyadari kedatangan mereka karena dia sangat sibuk seperti biasa. Kali ini, singalah yang menekan belnya. Ho, siapa itu? Wah, singa? Stop, Tuan Burung Hantu, jangan takut. Mereka tidak seseram kelihatannya. Lalu singa itu mulai menari lagi di depan Tuan Burung Hantu. Ho, singa-singa ini luar biasa. Si penjahit itu menjahitkan kostum yang sangat indah untuk mereka bertiga. Keesokan harinya, pesta kostum akhirnya dimulai. Semua hewan berjalan sambil mengenakan pakaian terbaik mereka. Begitupun dengan keindahan burung merak yang tahun lalu membuat semua orang terpana. Dia tak mendapatkan tepukan yang cukup banyak kali ini. Lalu muncullah kambing dengan bulu yang berwarna-warni. Batu yang bersinar dengan bulu wol yang tebal. Semua penghuni hutan sangat terpesona dengan kostum yang kambing kenakan. Hingga membuat mereka terus bertepuk tangan. Si kambing sangat senang mendengar tepuk tangan yang meriah. Namun setelah itu, kedua singa muncul di hadapan mereka dengan kostum yang begitu indah. Sebelum mereka mulai menari, rubah hutan terlihat ketakutan. Apa yang singa lakukan di sini? Oh, apa dia akan memakan kita semua? Oh, semuanya, selamatkan diri kalian. Lari! Tunggu, jangan pergi. Berhenti. Semua penghuni hutan memandang kambing dengan keheranan. Singa-singa ini adalah teman kita. Mereka suka menari. Aku taklukkan rasa takutku karena mereka. Berikanlah mereka kesempatan. Namun semua hewan penghuni hutan masih agak ragu-ragu. Ketika singa mulai menari, semua penghuni hutan mulai menikmatinya. Sejak hari itu, berkat keberanian dan kebaikan hati si kambing, tak ada lagi yang takut dengan singa. Seperti kata si penjahit Tuan Burung Hantu, dengan sedikit keberanian akan membuat siapapun hidup dalam damai dan menyenangkan. Di sebuah peternakan kecil, hiduplah keluarga Itik yang lucu. Ibu Itik sedang mengerami telur-telurnya menunggu keluarnya anak Itik. Tepatnya ada 7 telur yang menunggu menetas. Satu pagi yang cerah, telur-telur itu mulai menetas. Anak Itik mulai beradaptasi dengan dunia baru. Mereka bersuara dan berjalan mengelilingi Ibu Itik. Namun, telur terakhir masih belum menetas dan Ibu Itik mulai khawatir. Dia pikir mungkin ada yang salah. Dia memutuskan menunggu sebentar lagi. Dan akhirnya, telur ke-7 dan terakhir pun menetas. Dengan kebingungan, anak Itik malang itu mulai melihat berkeliling. Dia tak tahu bahwa Ibu Itik dan saudaranya yang lain lebih kebingungan lagi. Karena Itik ini terlihat unik dan tidak mirip dengan saudara-saudaranya. Badannya lebih lebar dan bulunya berwarna abu-abu dan putih. Anak Itik lain mulai mentertawakannya. Kau anak Itik buruk rupa, kau tak mirip dengan kami. Aku tak mengerti kenapa kau tak mirip dengan saudara-saudaramu. Buruk rupa, buruk rupa, buruk rupa, buruk rupa. Setelah beberapa waktu, anak Itik itu pun tumbuh besar. Tapi anak Itik buruk rupa tetap lebih besar daripada saudaranya, demikian juga warna bulunya.
kau tumbuh dengan cepat. Kenapa kau tetap terlihat buruk rupa? Waktu berlalu dan anak itik buruk rupa tumbuh menjadi itik yang penyendiri dan murung. Saudara-saudaranya tak mau bermain dengannya. Kami tak akan mau bermain denganmu karena kau buruk rupa. Semua hewan lain di peternakan itu pun mengejeknya. Itik buruk rupa, itik buruk rupa. Itik buruk rupa, itik buruk rupa. Sebaliknya, Ibu Itik melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Anakku yang malang, kenapa kau begitu beda dari yang lain? Hari berlalu, anak itik yang malang itu merasa sangat sedih. Sepanjang malam dia menangis tanpa suara dan berpikir bahwa tak seorang pun yang menginginkannya. Kenapa aku buruk rupa? Kenapa aku tak mirip seperti saudaraku? Satu hari, pemburu mendekati danau dekat tempat tinggal mereka. Pemburu mulai berburu itik yang mereka lihat. Saat ibu itik mencari makanan untuk anak-anaknya, dia tertangkap oleh pemburu. Anak itik buruk rupa tak tahu apa yang terjadi. Dia menunggu ibunya kembali sampai esok paginya. Anak itik yang malang itu tak tahu harus berbuat apa. Pertama-tama dia mendatangi anjing, dan anjing itu mengusirnya dengan marah. Pergilah. Tak boleh ada yang melihatku bicara dengan itik buruk rupa sepertimu. Kemudian itik buruk rupa mendatangi ayam. Tapi ayam juga mengejeknya. Bahkan aku pun terlihat lebih baik darimu. Bak, bak, bak. Itik buruk rupa sangat sedih. Tak seorang pun menginginkanku di sini. Jika ibuku tak kembali, tak ada alasan lagi untukku tinggal di peternakan ini. Pagi itu, itik buruk rupa meninggalkan peternakan. Dia berenang ke seberang danau. Dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada semua hewan yang dia temui di jalan. Apa kau tahu itik yang mirip denganku? Apa kau tahu itik yang mirip denganku? Apa kau tahu itik yang mirip denganku? Dia menerima jawaban yang sama dari mereka semua. Mereka tak pernah melihat itik sejelek dia sebelumnya. Anak itik yang malang itu memulai perjalanannya dan mencapai danau lain. Dan dia pun menanyakan hal sama ke angsa liar. Kau tak boleh tinggal di sini. Ada pemburu yang berkeliaran. Cepat pergi dari sini. Ayo. Itik buruk rupa mulai bergerak pergi. Tak lama kemudian dia tiba di danau yang lain. Kali ini dia sendirian. Tak ada siapapun yang terlihat. Ya, kalau tak ada yang menginginkanku, aku akan sembunyi di sini selamanya. Meskipun sendirian, dia sangat bahagia. Suatu hari, dia melihat sekelompok burung berleher panjang putih bermigrasi ke selatan. Dia melihat mereka dengan kagum. Mereka cantik sekali. Kuharap aku bisa seperti mereka. Musim dingin datang dan salju mulai turun. Itik buruk rupa jatuh cinta dengan pemandangan salju pertamanya. Dia bermain-main sambil ditutupi salju putih. Karena salju yang tebal, itik buruk rupa kesulitan menemukan makanan. Jadi dia pergi mencari makanan. Dia kedinginan dan kelelahan. Sementara itu, dia bertemu seorang petani. Petani merasa iba dan memberikan jaketnya. Kau makhluk malang pasti kedinginan. Aku akan membawamu pulang dan merawatmu sampai besar.
Petani menepati janjinya dan merawat anak itik itu. Saat musim semi tiba, itik buruk rupa sudah tumbuh besar. Supaya bisa punya tempat yang luas untuk bergerak, petani meninggalkan itik itu di danau. Kembali sendirian, tak lama itik buruk rupa melihat bayangannya di air. Tapi dia kagum pada apa yang dia lihat. Pertama-tama, dia tak mengenali dirinya sendiri. Dia pikir ada orang lain di belakangnya. Jadi dia melipat sayapnya dan melihat bayangannya pun melakukan hal yang sama. Dia merentangkan lehernya dan bayangannya pun meniru gerakan itu. Saat itu dia tahu bahwa burung luar biasa ini tak lain adalah dirinya sendiri. Oh, aku berubah sekali. Aku terlihat seperti burung yang terbang itu. Aku harus pulang dan menunjukkan diriku. Lalu dia pun pergi. Saat berenang di danau, dia bertemu sekelompok angsa. Karena kini dia adalah kawanan mereka, angsa itu mengajaknya ikut. Itik buruk rupa bepergian dengan sukacita bersama angsa. Seorang anak di tepi danau berteriak kepada temannya saat melihat sekelompok angsa. Hei, lihat angsa muda yang ada di belakang. Itu angsa tercantik yang pernah kulihat. Ya, dari awal dia memang adalah seekor angsa. Dia hanya telur malang yang tercampur bersama telur itik. Tapi kini dia bersama keluarganya dan hidup bahagia pun menantinya. Pada zaman dahulu, hiduplah ayah serigala yang pergi berburu ke hutan untuk memberi makan keluarganya. Ketika ada di hutan, dia tiba-tiba mendengar suara. Sambil melihat sekeliling, dia melihat seorang bayi kecil di antara semak-semak. "Ini bayi manusia," kata serigala itu terkejut. Dia membawa bayi itu pulang agar terhindar dari bahaya. Dari kejauhan, Shere Khan sang harimau melihat hal itu dengan kesal, karena dialah yang mencuri bayi itu dari manusia. Ibu serigala dan anak-anaknya sangat menyukai bayi kecil ini. "Mulai sekarang kita akan memanggilnya Mowgli," kata ibu serigala. Sejak saat itu, Mowgli mulai hidup bersama saudara serigalanya di dalam hutan. Ibu serigala merawat Mowgli seperti anaknya sendiri. Dalam waktu singkat, Mowgli sudah berteman dengan seluruh hewan. Dia bermain dan bergantungan di pohon bersama hewan-hewan itu. Di saat yang sama, dia juga mulai mengenal hutan. Selama masa itu, Shere Khan si harimau terus mengamati Mowgli dari jauh dan menunggu kesempatan untuk merampas dan menculik Mowgli. Suatu hari, serigala bijak Akela, Balu si beruang, dan Bagheera sang panther berkumpul dan mulai membicarakan tentang Mowgli. Bayi manusia itu sangat pintar. Ayo kita besarkan dia seperti anak hutan. Balu dan Bagheera, kau akan melindungi dia dan mengajarinya aturan di hutan, kata Akela. Tahun pun berganti dengan cepat. Balu si beruang sangat perhatian pada murid barunya. Balu mengajari Mowgli cara mencari kacang dan madu dengan memanjat pohon. Mowgli mendengar ajaran Balu dengan sungguh-sungguh. Setiap hari dia memanjat pohon yang lebih tinggi dan mulai mencari makanan sendiri. Balu juga mengajari Mowgli untuk mengerti suara hutan. Balu bangga pada muridnya. Mowgli berlari sangat cepat dan berenang dengan sangat baik. Dan Bagheera mengajari Mowgli cara mengidentifikasi jebakan yang dipasang manusia, serta cara menghindarinya. Suatu hari, seekor anak serigala berlari ke salah satu jebakan ini. Shere Khan si harimau ingin berburu anak serigala ini dan memakannya.
Tetapi Mowgli bertindak lebih dulu daripada harimau itu dan menyelamatkan anak serigala dari jebakan. Shere Khan si harimau pun kalah lagi. Balu juga mengajari Mowgli dengan kata-kata ajaib yang bisa dia gunakan jika menghadapi bahaya di hutan. Dalam waktu singkat, Mowgli telah mengingat semua kata-kata ini. Mowgli tidak akan dicelakai oleh hewan apapun di hutan. Karena menyadari bahwa dia tak akan bisa menangkap Mowgli sendirian, Shere Khan mendatangi Banderloks, hewan paling berbahaya di hutan. Shere Khan menceritakan tentang Mowgli kepada mereka. Jika Mowgli mengajari kita semua yang dia ketahui, kita akan menjadi hewan paling bijaksana di hutan ini. Suatu hari saat Mowgli membuat tempat berlindung dari badai, para monyet Banderlok mengamatinya dari tempat tersembunyi. Mereka memutuskan untuk menculik Mowgli saat ada kesempatan. Saat matahari terbenam, Mowgli diculik oleh dua monyet dan membawanya ke bukit dengan hutan yang sangat lebat. Mowgli mendapati dirinya di tengah-tengah para monyet Banderlok. Ketika Mowgli sadar bahwa dia diculik oleh para monyet, dia mulai berpikir. Dia harus menghubungi Balu dan Bagheera dan memberitahu bahwa dia diculik. Tiba-tiba, Mowgli melihat Chil, si burung bangkai, terbang di atas langit. Dia ingat kata ajaib yang Balu ajarkan. Kita berdarah sama, kau dan aku. Mendengar kata-kata ini, Chil si burung bangkai segera menyadari bahwa Mowgli bukanlah orang asing dan bahwa Mowgli dalam bahaya. Aku Mowgli kecil. Bisakah kau memberitahu Balu dan Bagheera bahwa aku diculik? Tentu saja akan kusampaikan Mowgli, jawab Chil si burung bangkai lalu terbang untuk mengirimkan pesan itu ke teman-teman Mowgli. Para monyet Banderlok membawa Mowgli ke gua mereka yang dingin, kota monyet. Kota ini berada di hutan terdalam yang diabaikan manusia bertahun-tahun yang lalu. Meskipun Mowgli mencoba melarikan diri, jumlah monyet Banderlok jauh lebih banyak dan selalu berhasil menangkapnya. Setelah mengetahui penculikan Mowgli, Balu dan Bagheera meminta bantuan Kaa, si ular raksasa, untuk menyelamatkan Mowgli. Mereka semua mendatangi kota monyet dan bersembunyi di balik patung raksasa. Dari tempat persembunyian itu, mereka bisa melihat Mowgli dan ratusan monyet yang mengelilinginya. Mereka mulai menunggu saat yang tepat untuk mengeluarkan Mowgli dari sana. Saat waktu yang tepat tiba, Kaa berkata, "Sekaranglah waktunya, ayo kita pergi." Bagheera bergerak pelan-pelan untuk menangkap monyet-monyet itu. Lalu dia mulai meninju monyet-monyet yang mengelilingi Mowgli dengan cakarnya yang kuat. Para monyet Banderlok berlarian sambil berteriak ketakutan. Salah seekor monyet memanggil teman-temannya untuk membantu. Tiba-tiba, Bagheera dikelilingi oleh banyak sekali monyet. Beberapa monyet merebut Mowgli dan menaruhnya di ruangan dengan dinding tertutup. Mowgli bisa mendengar Bagheera bertarung melawan monyet-monyet. Mowgli ingat penyimpanan air yang ada di bawah reruntuhan kota itu. Dan dia tahu bahwa monyet takut pada air. Bagheera, lari dan lompatlah ke dalam air. Bagheera berlari dan melompat ke dalam air. Balu juga diserang oleh para monyet. Mereka mulai bertarung dan Balu memukul monyet-monyet Banderlok dengan cakar depannya. Balu berusaha sebaik mungkin, tapi mereka terlalu banyak. Dan tak mungkin Balu melawan mereka sendirian. Dan Bagheera yang ada di sungai melihat Balu bertarung merasa sedih karena tak bisa membantu temannya. Ketika Balu kesulitan melawan monyet-monyet itu, tiba-tiba Kaa muncul. Ketika Kaa mulai memukuli semua monyet dengan ekor raksasanya, para monyet lari ketakutan. Para monyet takut kepada Kaa. Tak seekor monyet pun yang berani melawan Kaa. Jadi ketika para monyet mulai melarikan diri ke dalam hutan, Balu akhirnya bebas. Tapi ketika Kaa membuka mulut dan menghembuskan nafasnya, semua monyet membeku. Suara para monyet menghilang dan suasana tiba-tiba menjadi senyap. Dengan mengambil kesempatan ini, Bagheera melompat keluar dari sungai. Mowgli berteriak dari menara tempatnya dikurung.
Aku ada di sini, terkurung di menara. Ka mengayunkan ekornya yang kuat dan berhasil menghancurkan dinding menara. Karena dinding menara sudah roboh, Mowgli pun melompat keluar. Balu memeluk Mowgli dengan penuh cinta. Kau baik-baik saja, Mowgli? Aku tidak apa-apa, tapi aku sangat lapar dan lelah. Kalian semua membahayakan nyawa demi menyelamatkanku. Terima kasih banyak. Mowgli juga sangat bahagia melihat Ka ada di pihaknya. Aku berhutang nyawaku padamu, Ka. Terima kasih. Mowgli, Balu, dan Bagheera mengucapkan selamat tinggal kepada Ka, lalu berjalan pulang. Shere Khan, si harimau, sadar bahwa dia takkan bisa melukai seseorang yang punya teman kuat seperti itu. Lalu mundur ke dalam hutan dan tak pernah kembali lagi. Waktu berlalu, dan Mowgli tumbuh menjadi laki-laki muda. Suatu hari, Mowgli pergi mendekati desa tempat tinggal manusia. Ia bertemu seorang perempuan yang langsung mengenalinya. Wanita itu menyadari bahwa Mowgli adalah putranya yang diculik oleh harimau bertahun-tahun yang lalu. Wanita itu meletakkan anak laki-laki yang ada di sebelahnya ke tangan Mowgli. Mowgli sangat kaget karena anak itu terlihat mirip sekali dengannya waktu kecil. Tapi kemudian ia sadar bahwa anak laki-laki itu adalah adiknya dan wanita itu adalah ibunya. Balu, Bagheera, dan Ka semuanya mengawasi Mowgli dan keluarganya. Sekarang kau tinggal bersama keluargamu, Mowgli. Kami akan datang dengan lekas. Kalau kau mengucapkan kata ajaib yang pas. Kau adalah saudara kami. Jangan lupa betapa kami sangat mencintaimu. Selamat tinggal, Mowgli sayang. Teman-teman Mowgli mengucapkan selamat tinggal kepada Mowgli. Mowgli hidup bahagia bersama keluarganya. Tetapi tidak pernah melupakan mereka yang telah membesarkannya, keluarganya yang ada di hutan.